Perlindungan WNI itu juga bagian dari diplomasi ya Pak ya? Nah, pernah Sekdilus, selalu kan ya. Ya, Sebenarnya diplomasi itu tidak lagi hanya milik pemerintah ya Pak ya? Seperti masyarakat Indonesia lainnya yang ada di Filipina atau kita sebut sebagai diaspora. wah ini pertanyaannya udah lebih pintar dari yang menjawab. Nih ada hal unik yang Bapak pernah alami nggak? Ada Pitu Wolu di Filipina ini. Halo para sahabat, selamat datang kembali di podcast Indonesia in Manila. Bersama saya Mila Tarigan yang akan menjadi host kamu pada podcast kali ini. Kita telah kedatangan seorang tamu spesial yang tentunya wajahnya sudah sangat familiar nih di seantero Kementerian Luar Negeri. Ya siapa lagi kalau bukan Bapak Dodo Sudrajat. Selamat sore Bapak. Selamat sore Ibu Mila, apa Iya. kabar? Baik Bapak, terima Dan kasih. salam buat para pemirsa podcast KBRI Manila. Iya. Semoga sehat selalu. Terima kasih Bapak. Pak, saya manggilnya Pak Dodo, Pak DCM, bagaimana? Nama saja. Oke. Nama saja. Ngomong-ngomong, DCM itu singkatan dari apa ya Pak? Deputy Chief Mission. Oke. Artinya, Artinya ya wakil kepala perwakilan. oke. Pak Dodo ini sebagai Wakil Kepala Perwakilan RI di KBRI Manila ya Pak? Sudah berapa lama Pak Dodo di Kemlu? Saya di Kemlu masuk tahun 1988 dan sekarang 2023 ya sudah 35 tahun. Wow. Ya, tapi 9 tahunnya sebagai pejabat non diplomatik Iya. dan sejak tahun 99 Iya. ya jadi diplomat. 35 tahun cukup lama ya Pak. Kalau tadi seorang anak itu sudah sudah berumur gitu. Iya, cukup lama makanya menjelang pensiun nih Oh, gitu. 1 tahun ke depan lah. Sudah berapa kali posting Pak? Sudah berapa kali penempatan? Sudah 4 kali, ini yang keempat. Yang posting pertama di Konsulat Jenderal Republik Indonesia di Chicago, Amerika Serikat. Posting kedua di Moskow, Rusia. Dan posting ketiga di Bangkok, di KBRI Indonesia di Bangkok. Dan ini yang keempat di Kedutaan Besar Republik Indonesia di Manila. Oke, dan sebelum ke KBRI Manila sempat menjabat juga sebagai inspektur wilayah Satu ya Pak yang ya. membawahi perwakilan negara Republik Indonesia di Asia. Asia. Ya, dalam konteks akuntabilitas. Pak Dodo, saya mau tanya nih Pak, kalau Bapak sebagai seorang diplomat yang sudah bekerja cukup lama, mengabdi cukup lama ya, bukan cukup lama tapi udah lumayan lama Sangat gitu. lama, sangat lama. 35 tahun di Kemlu, berarti sudah banyak sekali pengalaman-pengalaman ya Pak. Dan kita kan mau bicara diplomasi, siang hari ini kita mau bincang santai mengenai diplomasi Pak. Dengan konsep yang sederhana, sebenarnya diplomasi itu apa Pak? Karena kan selama ini orang-orang biasanya mengasosiasikan diplomasi itu sebagai identik dengan dunia internasional atau mungkin upaya mencegah perang seperti itu. Kalau dari Pak Dodo sendiri, sebenarnya kata diplomasi itu artinya apa Pak? Ya, diplomasi itu kan banyak ya, kalau kita lihat pendapat para pakar ya. Tapi kalau disarikan, diplomasi itu adalah segala bentuk langkah yang terdiri dari ucapan, komunikasi tertulis, ucapan, tindakan, ya sikap suatu negara terhadap satu negara lain atau beberapa negara lain untuk mempengaruhi ya hubungan internasional, baik dalam konteks bilateral maupun multilateral, demi kepentingan nasional masing-masing negara maupun kepentingan nasional bersama. Dan kalau dalam konteks Manila sendiri Pak, KBRI Manila kan mesinnya diplomasi di Manila ya, mesinnya diplomasi Indonesia di Filipina. Secara khusus kalau di Filipina sendiri ada prioritas diplomasi apa Pak kira-kira? Jadi diplomasi yang dilakukan oleh perwakilan Republik Indonesia di luar negeri ya Bu Mila, pada dasarnya adalah
mengimplementasikan prioritas diplomasi yang digariskan oleh pemerintah pusat, ya, oleh pemerintah pusat. Namun tentunya untuk setiap negara memiliki karakter, ya, karakter dan masalahnya masing-masing, ya. Nah, ditarik kepada diplomasi yang dilakukan di Manila oleh Kedutaan Besar Republik Indonesia di Manila, tentunya kita mendukung, ya, secara umum mendukung tujuan berpemerintahan sebagaimana digariskan dalam pembukaan UUD 45, yaitu satu untuk melindungi segenap tumpah darah, ya, Republik Indonesia, ikut mensejahterakan rakyat Indonesia, terus untuk meningkatkan kecerdasan, dan 4 tentunya untuk Ketertiban, ya. ikut menyumbang, Iya. ya, kepada ketertiban dunia, ya. Nah, untuk KBRI Manila dalam implementasinya kita mengikuti apa yang menjadi prioritas diplomasi untuk tahun 2023 yang sudah dinyatakan oleh Ibu Menteri Luar Negeri, yaitu pertama adalah untuk mempertahankan kedaulatan bangsa, yang kedua adalah untuk diplomasi ekonomi, ya, diplomasi ekonomi. Ketiga adalah perlindungan WNI, ya. Dan yang keempat adalah khusus untuk masalah-masalah global. Ya. Berarti perlindungan WNI itu juga bagian dari diplomasi ya Pak ya? Ya, perlindungan WNI bukan saja sebagai pengejawantahan dari prioritas diplomasi yang sudah dicanangkan oleh Ibu Menteri Luar Negeri untuk tahun 2023 dan sebelumnya tentu. Tetapi juga sudah jelas merupakan pengejawantahan dari tadi yang saya sebutkan, dari tujuan bernegara sebagaimana diungkapkan di dalam pembukaan UUD 45, yaitu untuk melindungi segenap, ya, bangsa tumpah darah Indonesia. Berbicara mengenai perlindungan WNI sebagai bagian dari upaya diplomasi KBRI Manila nih Pak, baru-baru ini kita juga sedang menangani, ya, operasi penyelamatan WNI yang terlibat di dalam kasus online scamming seperti itu. Selama ini apa saja dalam aspek diplomasi yang sudah dilakukan oleh KBRI Manila, Pak, terkait dengan operasi penyelamatan ini? Diplomasi dalam konteks melindungi WNI, terutama terkait dengan adanya beberapa warga negara Indonesia dan juga beberapa warga negara ASEAN, ya, yang direkrut secara unprosedural untuk dijadikan online scammer, ya. Berbagai langkah dilakukan melalui diplomasi, baik diplomasi dalam konteks pertemuan multilateral regional dalam konteks ASEAN maupun dalam konteks bilateral Indonesia dengan Filipina, ya. Karena peristiwa perekrutan itu lintas negara dalam konteks Indonesia Filipina ini dilakukan di Indonesia dan dilakukan dengan Filipina, di Filipina, ya, tentunya kita membutuhkan kerjasama dan bantuan dari otoritas terkait di Filipina. Dalam konteks inilah diplomasi dilakukan, dari mulai dilakukan dengan diplomasi kepada DFA, ya, Department of Foreign Affairs, ke Kementerian Luar Negerinya Filipina, terus DOJ, Department of Justice, Kementerian Dalam Negeri, dan Kepolisian Filipina yang berada di bawah Kementerian Dalam Negeri. Ya, jadi ketika masalah perekrutan unprosedural terhadap WNI dan warga negara ASEAN lainnya semakin marak, kita ini sering ngobrol nih, Bu Mila, antara diplomat negara ASEAN, pertukaran informasi mengenai masalah perekrutan unprosedural untuk dijadikan online scammer ini. Sehingga pada suatu
waktu kita antara teman-teman ASEAN tuh bagaimana kalau kita secara bersama melakukan joint effort ya, upaya bersama eh, bekerja sama dengan institusi-institusi terkait yang terutama adalah Kementerian Dalam Negeri, karena di bawah Kementerian Dalam Negeri Filipina ini ada kepolisian. Akhirnya kita diundang oleh oleh Menteri Dalam Negeri langsung, para kepala perwakilan negara-negara ASEAN ya, untuk bertemu dan sekaligus dengan Kapolri, bukan Kapolri, Kepala Kepolisian Filipina, PNP, Philippine National Police. Disitulah Mendagri Filipina memberikan komitmennya ya atas aduan-aduan dari para kepala perwakilan ASEAN ini untuk melakukan upaya-upaya penting penanganan bagi bagi WNI dan warga negara ASEAN lainnya yang sudah terlibat bekerja sebagai online scammer maupun untuk mencegah perekrutannya. Kalau dilihat masalah pendekatan terhadap penyelesaian masalah unprocedural rekrutmen terhadap warga negara ASEAN untuk dijadikan online scammer ini ada dua, yaitu penanganannya melalui aspek digital, artinya ada fraud, ada penyalahgunaan digital untuk dijadikan sarana penipuan melalui online scamming. Nah itu ada forumnya tersendiri, yaitu ASEAN Digital Ministerial Meeting. Ya, pada pertemuan kalau tidak salah bulan April di Boracay, Filipina, para menteri digital, ya, komunikasi dan informasi ASEAN itu berkomitmen untuk mengadres masalah-masalah penggunaan digital untuk penipuan melalui online scamming ini, dan akan diangkat pada pertemuan KTT yang baru selesai yang di Labuan 2 hari Bajo ya di Pak. Labuan Bajo ya, dan ternyata itu menjadi salah satu rekomendasi ya mengenai. Yang kedua adalah dari aspek pendekatan TPPO-nya, perekrutan unprocedural itu. TPPO itu tindak Pidana perdagangan orang. Ya, itu betul Bu Mila. Udah pandai itu Bu Mila. Udah lebih hafal dari saya singkatan-singkatannya. Tadi nyontek dulu Pak. Nggak apa-apa. Bahasa Inggrisnya human trafficking ya Pak Human ya? trafficking ya, human trafficking. Nah, dalam konteks penanganan perekrutan dan pembebasan terhadap orang-orang Indonesia WNI yang direkrut untuk menjadi online scammer, inilah kita bekerja sama dengan aparat setempat Filipina. Setelah diplomasi, pada tingkat operasionalnya kita KBRI bekerja sama dengan kepolisian dan juga elemen-elemen terkait di Filipina untuk melakukan suatu operasi besar-besaran. Akhirnya per hari kemarin sudah artinya dari operasi bersama besar-besaran itu yang melibatkan seluruh elemen aparat hukum dan keamanan Filipina disertai oleh wakil dari perwakilan negara ASEAN dan dari Indonesia Atpol di sini bersama pejabat konsuler KBRI, itu didapatkan 235 ya. 235 itu yang dari satu wilayah dan satu wilayah di Papanga. Nah, untuk operasi yang kedua itu ditemukan 43 warga negara Indonesia di Papanga di wilayah lain ya. Dari 43 ini sekarang dibawa ke KBRI, kita kasih shelter, kita berikan perlindungan seperlunya dan memfasilitasi pemulangan mereka. Dan sebagian sudah dipulangkan ya. Sedangkan untuk yang 235 di Papanga itu sedang dalam proses pemeriksaan untuk menentukan status mereka, mana yang menjadi korban, mana pelaku. Ya, tentunya kita selalu melakukan pendampingan baik dalam proses pemeriksaan maupun proses pemulangannya ke Indonesia melalui KBRI. Jadi sebenarnya upaya yang dilakukan itu ditempuh melalui berbagai lini ya Pak. Jadi ada secara bilateral, secara regional juga dilakukan seperti itu ya, diplomasi itu ya. Iya, tentunya Bu Mila, karena masalah TPPO khususnya yang terkait dengan online scamming ini sudah menjadi
isu regional ya, isu regional dan sudah menjadi perhatian para pimpinan, para kepala negara, para kepala pemerintahan dari negara-negara ASEAN. Yang itu tadi saya sebutkan dari aspek penggunaan media digital untuk penipuan dan perekrutan unprosedural, bahkan mungkin ilegal, sehingga mendapatkan perhatian. Nah, di Filipina ini bahkan mendapat perhatian dari parlemen, selain dari para pejabat tinggi pemerintahan, juga dari parlemen. Sehingga nih model-model operasi besar-besaran yang dilakukan oleh otoritas Filipina itu menjadi contoh, ya, menjadi contoh. Apalagi momentumnya ini ketika hampir bersamaan dengan penyelenggaraan KTT ASEAN. Nah, itu kan di Filipina ya Pak, salah satu yang menjadi prioritas diplomasi KBRI Manila. Bagaimana dengan wilayah rangkapan? Kebetulan memang KBRI Manila kan juga merangkap wilayah Kepulauan Marshall dan Republik Palau. Kira-kira Pak, apa yang di program-program diplomasi atau misi diplomasi kita di kedua wilayah ini Pak? Ya, dalam konteks perluasan diplomasi, perluasan engagement postur Indonesia dalam forum internasional dan akhirnya didedikasikan untuk kepentingan nasional Indonesia pada forum internasional, maka engagement terhadap negara-negara di Pasifik itu menjadi semakin penting. Apalagi kalau dikaitkan dengan one country one vote, ya. Sehingga kita, apalagi lokasinya kan dekat dengan Indonesia, dengan kawasan Asia Tenggara ini, sehingga kita selalu melakukan engagement yang penting terhadap negara-negara di kawasan Asia Pasifik, ya, termasuk terhadap Palau dan Marshall Island yang memang di bawah akreditasi KBRI. Ya, untuk kedua negara ini selain kita aktif ya untuk melakukan berbagai forum untuk menyelesaikan, membahas isu-isu bersama seperti masalah climate change, karena mereka kan negara pulauan tuh, mereka tuh pulau-pulau kecil, sangat rentan terhadap pengaruh iklim. Juga kita memiliki forum untuk membahas pembangunan di Pasifik ya. Dan kita selalu aktif, bahkan kita menjadi tuan rumah. Terakhir pertemuan dilakukan di Bali ya untuk membahas. Dan juga kita lakukan melalui bantuan-bantuan teknis yang nyata secara bilateral. Kita memberikan bantuan-bantuan misalnya pelatihan dan juga bantuan kendaraan lalu lintas dan pemadam kebakaran ya, dan ke Palau, dan juga bantuan ambulan ke Marshall Island. Tentunya bantuan-bantuan teknis ya, bantuan-bantuan teknis dan bantuan-bantuan bentuk lainnya ini penting untuk kita teruskan ya, kita perkuat agar kita, hubungan persahabatan kita menjadi lebih dekat, sehingga ini akan mendukung apa yang disebut dengan winning the heart and mind dari negara lain untuk mendukung kepentingan kita, kepentingan kedaulatan dan kepentingan-kepentingan lainnya termasuk kepentingan ekonomi. Jadi sebenarnya misi itu cukup besar ya Pak ya, misinya KBRI Manila. Bagaimana dengan dukungan sumber daya yang kita punya Pak untuk menjalankan misi itu, target-target bisa terpenuhi? Kira-kira mungkin Pak Dodo bisa cerita sedikit pada kita berapa banyak mungkin pegawai yang ada di KBRI Manila saat ini, kira-kira Pak? Ya, dukungan ya, sebagaimana organisasi lainnya itu umumnya sama ya. Dukungan terhadap organisasi itu kan sumber daya, yaitu sumber daya manusia tentunya, sumber daya keuangan, sumber daya peralatan, perlengkapan, dan metode ya, SOP, aturan-aturan ya. Jadi Kemlu ya, Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia selalu apalagi ada yang disebut dengan penguatan infrastruktur diplomasi ya. Selalu dengan kemampuan yang ada, tentunya berdasarkan kemampuan negara menyediakan
akan selalu meningkatkan sumber daya ya. KBRI Manila ini termasuk kedutaan besar yang size-nya besar ya, dalam arti organisasi. Sehingga kalau di total jumlah SDM itu untuk home staff ya, untuk home staff itu ya lebih dari 20-an ya untuk home staff-nya. Terus lagi ada lokal staff. Ada atas teknis juga ya Pak Ya, ya? selain para diplomat yang memang berasal dari Kementerian Luar Negeri, kita punya atase teknis ya dari yang berasal dari kementerian teknis lainnya. Ada atase pertahanan ya, atase pertahanan itu juga selain dari angkatan laut juga dari angkatan darat juga staf pembantunya. Terus atase perdagangan, atase pendidikan kebudayaan, terus atas khusus ya Sepgasus juga ada. Selain itu juga ada apa lagi ya? Atas polisi ya? Atas polisi betul, Atpol Atpol ya. ya. Atpol. Nah, ini tentunya sangat membantu, sangat membantu pencapaian visi dan misi hubungan luar negeri Republik Indonesia melalui Kedutaan Besar Republik Indonesia. Yang penting bahwa dalam bekerja seberapa besar pun, seberapa banyak pun sumber daya manusia, mereka harus merupakan suatu kesatuan, ya, suatu kesatuan untuk melakukan misi dan visi dan misi diplomasi agar efisien efektif ya, mencapai tujuannya. Dan KBRI Manila tidak mungkin menjalankan misi diplomasi itu sendirian ya Pak. Pasti ada aktor lainnya di luar dari pemerintahan, misalnya seperti masyarakat Indonesia lainnya yang ada di Filipina atau kita sebut sebagai diaspora. Apa peran yang mereka bisa lakukan Pak untuk mendukung misi diplomasi ini bisa terpenuhi? Wah, ini pertanyaannya udah lebih pintar dari yang menjawab. Ya, ini pertanyaannya bonus Pak. Jadi apa yang saya mau jawab, pertanyaan sendiri sudah menjawab. Sudah menjawab ya Pak. Ya, jadi gini lebih detailnya ya. Memang dalam perkembangannya diplomasi itu semakin berkembang dan semakin kompleks. Ya, kalau dilihat dari segi aktornya, diplomasi itu kan ada apa yang dikenal dengan pernah Sekdilus, Sesparlu kan ya. Ya, Sesparu belum sampai Pak. Sesparlu pasti sudah diajarkan apa yang disebut dengan multi track diplomasi. Ya, track pertama kan diplomasi dilakukan oleh aktor-aktor pemerintahan, aktor negara ya, oleh Kemlu dan oleh kementerian lainnya. Di bawah koordinatorship Kementerian Luar Negeri ya. Terus oleh second track ya, second track itu mungkin oleh parlemen ya, dan third track adalah oleh masyarakat madani, oleh para tokoh, oleh para artis, oleh para mungkin mahasiswa juga adalah agen-agen diplomasi. Yang terpenting bahwa semuanya adalah ditunjukkan untuk kepentingan nasional masing-masing negara dan kepentingan bersama untuk mencapai suatu kondisi global, kondisi internasional ataupun regional yang aman, damai, sejahtera. Ya. Jadi sebenarnya diplomasi itu tidak lagi hanya milik pemerintah ya Pak ya? Tidak. Tetapi pemerintah tentunya harus menjadi motor dan fasilitator. Ya, fasilitator agar diplomasi yang dilakukan melalui tritex tadi, melalui multitrack itu harmonis menuju suatu kepentingan nasional yang terpenting ya, menyumbang kepada kepentingan nasional seperti yang dicanangkan dalam tujuan bernegara di dalam pembukaan UUD 45 tadi. Selama ini tantangannya apa Pak dalam menjalankan misi diplomasi di KBRI Manila? Ya, kalau tantangannya tentu permasalahan makin kompleks ya, akibat dengan kemajuan teknologi dan internet things ya, sehingga pola-pola diplomasi juga perlu lebih kreatif ya, salah satunya ya melalui podcast ini digital diplomasi ya. Jadi apa yang kita
dituangkan dalam komunikasi lisan, dituangkan dalam bentuk tulisan dan gambar yang disampaikan melalui media, yaitu perlu teknik-teknik tersendiri ya agar tepat sasaran gitu ya. Jadi tantangannya itu terutama adalah ya makin kompleksnya permasalahan ya. Apa yang disebut dengan disrupsi teknologi juga ada dan aktor. Ini keterlibatan aktor yang semakin banyak ya. Semakin kompleks ya Pak Semakin ya. kompleks itu memerlukan harmonisasi ya, manajemen pengelolaan yang lebih baik ya, agar efektif, efisien ya. Jadi tidak resources yang dikeluarkan banyak tetapi hasilnya sedikit. Nah, jangan sampai terjadi seperti itu. Jadi tantangannya di situ ya. Jadi ya tantangannya selain medianya bertambah, aktornya bertambah, tetapi juga permasalahannya makin kompleks ya. Semua isu-isu internasional ya, dari masalah-masalah keamanan, pertahanan, ekonomi, sosial, dan isu-isu lainnya seperti climate change, masalah ini TPPO tadi, human trafficking, terus masalah penyakit ya, COVID-19 ya, terus masalah energi, itu semakin permasalahan itu tidak lagi menjadi permasalahan satu negara atau sekelompok negara, tetapi sudah menjadi permasalahan yang memang harus diadres secara bersama. Makanya dalam hal ini konteks multilateralisme itu semakin penting. Yang semakin penting. Tentunya bilateralisme juga penting, tapi multilateralisme itu semakin kontekstual karena tantangan bersama harus diselesaikan bersama. Gitu. Pak Dodo, ini kan kita tahun ini menjadi ketua ASEAN ya Pak ya. KBRI Manila berkontribusi tentunya dalam mendukung keketuaan Indonesia di ASEAN tahun ini. Apa-apa saja Pak program yang kita lakukan untuk mendukung keketuaan ini? Ya, keketuaan ASEAN peran KBRI tentunya ada yang peran sudah klasik ya, yaitu memberikan masukan-masukan ke pusat ya, juga kita membantu memfasilitasi misi-misi diplomasi yang dilakukan baik oleh pemerintah maupun swasta. Indonesia yang pergi ke Filipina untuk melakukan diplomasi yang semuanya nanti mengarah kepada agenda-agenda ya, penyusunan posisi-posisi Indonesia dalam agenda-agenda yang akan dibahas dalam KTT, seperti yang dilakukan oleh Kementerian Komunikasi, Digital Komunikasi, kan kita memfasilitasi kunjungan itu dan kita juga memberikan pandangan, pendampingan dan memberikan pandangan dalam meeting tersebut, dan nantinya kan apa yang dilakukan oleh sektoral dialog ya, itu nanti akan mengkerucut menjadi suatu posisi ASEAN, posisi ASEAN bersama dari mulai ministerial terus nanti ke KTT. Terus juga mungkin kita juga diseminasi ya, baik melalui medsos ya maupun melalui press briefing. Fasilitasi ya Pak ya wujudnya ya. Mungkin ini hal terakhir Pak yang ingin saya tanyakan. Saya penasaran betul nih Pak. Selama Pak Dodo berada di Manila ini ada hal unik yang Bapak pernah alami nggak? Ya, yang bongkar kartu sedikit Pak. Ya tentunya secara umum Filipina ini kan secara fisik ya kondisi itu ya negara ASEAN lah, negara Asia Tenggara ya, kita memiliki tampang yang sama ya, tampang yang sama, cuman karena suatu alasan historik ya, di sini pengaruh Spanyol dan Eropa, Amerikanya sangat kuat ya. Tetapi yang saya agak unik ya melihatnya adalah ternyata banyak juga suku kata yang artinya sama dengan kita. Oh begitu ya Pak? Ya, seperti dari persamaan itu yang unik adalah misalnya gini, dari angka-angka kan, ada beberapa angka di Filipina yang sama dengan Indonesia, kata 5 ya. 5 kan sama di dalam bahasa Filipina, Tagalog 5 dalam bahasa Indonesia 5. Tetapi uniknya ada pitu wolu di Filipina ini, bahasa Tagalog ini pitu wolu, 78
yang justru bukan bahasa Indonesia, tetapi malah sama dengan bahasa nama angka di Jawa. Iya. 78 kan orang Jawa manggilnya itu Wolu. wolu ya. Jadi Kalau di bahasa Batak walu, Pak. walu. Ya. Nah, Agak mirip ya. ya Walu, wolu. Tapi kalau di Sunda walu itu sayur ya, Pak. waluh ya. Jangan dihilangkan haknya itu. Waluh. Nah, kalau bahasa Sunda waluh ya, bahasa Batak waluh ya. Walu itu Nah, 8. ini terkait dengan Batak. Waktu saya pergi ke mana, ke daerah apa itu, Baguio. Ya. Di Baguio dengan Bu Api itu, dengan Persosbud, kita mengunjungi museum di Universitas Filipina. Nah, bagusnya tuh universitas ini tuh ada kaitan atau tidak ada kaitannya dari mata pelajaran yang diajarkan. Mereka punya museum namanya Textile Museum. Textile Nah, Museum. di situ tuh ternyata dipamerkan ya, dipajang berbagai macam bentuk ikat. Ya. Tenun ikat. Ya, dan namanya ikat juga. di Oh, sana. namanya ikat juga, Pak. Ya, ikat kan. Terus ketika ikat itu dijadikan selimut, blanket, itu dipanggilnya ulos juga di sana. Dengan kata ulos. Ules di sana. Di Ules. sini di Baguio ules. Ya. Ules. Ada di masyarakat di Baguio itu 5 jam dari sini, benar. Itu dari beberapa etnik gitu. Tapi ya tenun ikat itu ketika dijadikan selimut kita di punggung itu namanya ules. Di Batak kan ulos. Padahal Iya. Batak, Sumatera Utara dengan itu kan jauh ya. Iya, Pak. Jadi itu menjadi pelajaran bagi kita, pengetahuan bagi kita bahwa kita sebelumnya adalah satu rumpun ya, Pak. budaya ya. Terus ya lihat dari anyaman bambu juga sama gitu. Cuman dalam perkembangan historisnya, perkembangan sejarah, ya kolonialisme menjadikan kita ya ada perbedaan-perbedaan gitu. Saling mempengaruhi satu sama lain ya. Saling sebenarnya. mempengaruhi, tapi nantinya jadi menjadi suatu unsur yang memperkaya lah, memperkaya budaya. Baik, Pak Satu Dodo. lagi nih yang Apa tuh, unik Pak? tapi bagus. Di Manila, khususnya daerah Makati JC, bagi para perokok sulit mencari tempat merokok. Oh gitu. Ini, Dan ini bagi mudah-mudahan Pak Dodo merugikan atau menguntungkan sebenarnya? ya sebetulnya menguntungkan untuk kesehatan, tetapi untuk kebiasaan buruk merugikan. Jadi ini yang bisa dicontoh ya untuk kota-kota di Indonesia untuk menerapkan kebijakan pembatasan wilayah yang bebas rokok dan diikuti oleh masyarakatnya di sini. Ada sanksinya, Pak? Ada, tapi saya lupa berapa harganya, tapi sanksinya cukup kuat. Cukup Sehingga memberatkan kalau ya. ada orang mau ngumpet-ngumpet ngerokok, nanya ke orang jalan di sini, ya boleh ngerokok di situ, tapi hati-hati suka ada patroli gitu. Oh, memang ada Ada. petugas yang khusus. Ya, pokoknya Untuk petugas berpatroli. keamanan ya, mengawasi berbagai macam, termasuk orang-orang yang melanggar dalam hal merokok. Unik, cukup unik itu, Pak. Iya. Ya, banyak negara sebenarnya yang juga menerapkan hal yang sama gitu ya, tapi mungkin itu masalah tingkat ketegasannya yang berbeda-beda ya, Pak ya. Iya. Nah ini ada lagi yang unik, cuman masalah kecil ya, unik kalau para diplomat ataupun siapa yang dikirim ke luar negeri kan pasti harga tuh menjadi hal yang partikular ya, Iya. harga, Iya, Pak. harga barang ya. Jadi kata mahal dan kata murah itu sama. Oh, di sini bilang mahal. Untuk yang mahal, expensive Iya. ya. Untuk murah ya cheap, ya murah di sini. Murah. Nah, cuman satunya unik, mahal di dalam bahasa Filipina, Tagalog itu juga berarti cinta. Oh gitu. Nah, tapi memang kalau dilihat dari logika, cinta itu kan mahal. Jadi mereka mengasosiasikan kata cinta itu dengan hal yang mahal gitu ya, Mahal, sulit iya. untuk diraih gitu ya. Ya, dan memang cinta itu harus mahal. Gitu ya. Oke, baik Pak Dodo. Terima kasih banyak Pak untuk bincang-bincang santai sore hari ini, Pak. Ya, terima kasih Bu Mila. Mudah-mudahan penjelasan saya dipahami ya. Oh, sangat paham Pak. Itu tadi kami menangkap banyak informasi yang penting Pak Dodo, dan mungkin tentunya bagi para sahabat podcast kita yang penasaran dengan apa sih itu diplomasi gitu ya, bisa langsung cek di sesi podcast kita yang kali ini. Baik para sahabat, terima kasih banyak untuk menyaksikan podcast kita kali ini, dan jangan lupa untuk komen, like, dan subscribe dan share dari YouTube KBRI Manila TV. Sampai jumpa. Sampai jumpa.